Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pagi ini bersuka cita. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, lagu keberapa tadi itu? Saya tersentuh sekali Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala. Sambil nyanyi lagu itu, coba lihat kanan kiri, bilang begini. Segala beban yang menindih hidupmu. Kalau dia masih sedih sambil senggol, bilang begini. Segala beban yang menindih hidupmu. Senggol balik. Bilang begini. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti. Puji Tuhan. Dia akan ganti segala duka menjadi, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Ya. Seirama dengan khotbah saya lagu itu, ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Katakan amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Nah, mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan belajar bersama-sama dari perjuangan iman seorang hamba Tuhan, seorang raja yang diurapi, namanya Raja Daud. Ya, seorang raja pun diproses Tuhan, katakan amin. Tapi dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita baca sama-sama 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring dan kompak. 3, 2, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8 kemudian, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menarik. Sekaligus ini jadi cerminan kehidupan kita. Bahwa tidak selalu janji Tuhan itu ada tari-tarian, ada sukacita di sepanjang kehidupan kita. Ada juga yang namanya air mata, betul nggak? Ada juga yang namanya kepedihan, betul? Coba dipastikan kanan kirinya, lagi pedih nggak hatinya? Ada yang namanya kesedihan, betul nggak? Ada yang namanya kesendirian. Ya, kalau yang muda-muda masih menikmati cinta dengan pasangannya, mantap ya, puji Tuhan. Tapi yang sudah senior-senior, mungkin anaknya sudah mandiri, sudah punya ya
menantu, sudah punya cucu, mungkin sudah punya cicit. Yang muda-muda, we have to make sure bahwa kita tidak lupa kepada orang tua kita. Amin. Karena kadangkala orang tua kita mengalami yang namanya loneliness, kesendirian. Ya, enggak selalu rame-rame, betul nggak? Kalau lagi sincia rame kan? Begitu setelah sincia, anak pulang, menantu pulang, cucu pulang, cicit pulang, sendiri lagi. Ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi, betul nggak? Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak jahat. Tuhan izinkan itu terjadi, justru Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan itu segalanya bagi kita. Katakan amin. Tidak ada yang lain, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Raja Daud itu kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, sebelum 1 Samuel pasal 30, ayat yang kita baca tadi, kalau boleh jujur, Bapak Ibu boleh cek, Raja Daud itu tidak pernah kalah sebelumnya. Betul nggak? Kalau boleh jujur, tidak ada kata kalah di dalam kamus kehidupannya Raja Daud. Khususnya sebelum ayat yang kita baca tadi. Daud tidak pernah kalah sebelumnya. Dari remaja dia terbiasa menang. Saudara masih ingat gak waktu dia dianggap enteng oleh Saul? Dia dianggap enteng oleh Saul. Padahal Raja Daud ini tulus mau berjuang, membela rajanya, membela bangsa Israel. Waktu Filistin merendahkan orang Israel. Orang Filistin lihat ini Israel sudah pada ciut nyalinya. Apalagi waktu raksasanya orang Filistin namanya siapa? Goliat maju. Itu mentalitasnya orang Israel makin down. Muncul seorang remaja muda. Alkitab bilang pipinya masih kemerah-merahan. Kalau di Thailand banyak juga remaja yang merah pipinya, tante. Tapi kelingkingnya agak ngetril. Beda kasus. Raja Daud itu, pipinya kemerah-merahan itu bicara begini. Dia masih sangat muda, betul nggak? Sangat muda. Muda belia. Makanya dianggap enteng. Saul bilang, siapa dia itu? Maksudnya dalam hati begini, kita aja tentara takut, apalagi dia. Tapi coba, walaupun direndahkan, dia berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Daud berserah kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia bilang sama Raja Saul begini, hambamu ini sudah terbiasa menjaga kambing domba ayahku yang cuma 2-3 ekor itu. Kalau ada beruang dan singa yang mencoba menerkam kambing domba itu, kalau masih ingat ya, Daud bilang begini, kutarik janggutnya. Coba, ada yang pernah tarik janggutnya singa di sini? Mau uji coba nggak? Di Taman Safari itu. Atau di Ragunan lah, tarik janggutnya. Belum kita tarik juga, dia tarik kita duluan, betul nggak? Ini dia tarik janggutnya, dia kalahkan itu beruang, dia kalahkan itu singa. Itu remaja loh. Bukan karena Daudnya yang hebat Bapak Ibu Saudara. Sungguh, Daud itu hebat karena ada Tuhan di dalam Daud. Katakan amin. Itu yang bikin dia hebat. Jadi yang hebat sebenarnya Tuhannya. Amin. Tuhan yang hebat. Makanya andalkan Tuhan. Seperti Daud mengandalkan Tuhan. Jadi dari muda, bahkan masa remaja, Daud itu tidak terbiasa kalah. Dia terbiasa menang. Lawan singa, lawan beruang saja, Daud menang. Lalu dia ngomong sama Raja Saul. Yang sudah menganggap dia remeh, menganggap dia rendah. Hari ini aku datang. Dengan nama Tuhan. Dan Alkitab mencatat, waktu dia berperang lawan Goliat, Goliat pakai pedang, betul nggak? Goliat pakai perlengkapan senjata yang lengkap. Daud pakai apa? Pakai ketapel. Tapi bukan ketapel yang bikin dia menang. Sekali lagi, nama Tuhan yang bikin dia menang. Katakan amin. Kuasa Tuhan yang bikin dia menang.
yang mengubah apa yang tidak mampu menjadi mampu. Senggol kanan kiri dulu, bilang begini, dengar itu. Jangan ngeluh terus. Tuhan yang ubah yang lemah jadi kuat. Yang sedih jadi bersuka cita. Lirik aja, nggak usah senggol balik, bilang begini, ngomong doang lu. Buktikan, bilang buktikan. Daud ngandalin Tuhan. Makanya kau lihat yang gede itu, 2,8 meter loh Bapak Ibu Saudara tingginya. Gede sekali itu. Tinggi itu. Itu kalau jadi pemain basket, bagus itu Pak. Betul nggak? Dia dapat bola tuh, dia nggak perlu lompat tuh. Nggak ada effortnya itu, cuman sering. Kalah sama Daud. Jadi sebelum kisah dari yang kita baca tadi, 1 Samuel pasal 30, Daud itu tidak pernah kalah. Daud selalu menang. Saudara ingat nggak? Waktu Daud sudah mengalahkan Goliat, lalu orang Israel kan nyanyi. Nyanyi ya. Daud, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Coba bro yang WL tadi siapa? Suaramu bagus banget, brother. David. Daud dong ya. Pas ini. Klop. Saya bayangkan ya kalau David waktu itu jadi Daud. Bayangkan brother. Brother di hadapan ribuan orang. Mereka nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi David mengalahkan berlaksa-laksa. Kira-kira David jalannya bagaimana? Udah beda tuh. Ya agak terbang dikit lah ya. Nggak napak bumi. Manusia wajar nggak Pak? Wajar nggak? Daud kan bukan malaikat, betul nggak? Daud juga sama kayak kita. Darah dan daging. Kira-kira dia mulai besar kepala nggak waktu itu? Makanya Tuhan mau proses Daud lebih lagi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau diproses Tuhan, nggak usah protes. Amin. Tuhan mau bentuk kita lebih lagi berkenan kepada Dia. Tuhan mau bentuk kita lebih lagi untuk siap, katakan siap. Lagi, siap. Siap untuk menunaikan, menuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Kalau bicara berkat mah itu kecil. Bapak Ibu pikir tujuan hidup kita berkat? Bukan. Bapak Ibu pikir tujuan hidup kita mujizat? Tidak. Mujizat itu tidak boleh berhenti pada kita. Oh, agak tidak nyambung ini. Mungkin belum kena bakmi. Saya ulangi ya, ini butuh konsentrasi untuk mencerna kalimat ini. Mujizat tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Karena kalau Tuhan izinkan mujizat terjadi pada kita, tujuan akhirnya adalah kita jadi garam, kita jadi terang. Mulai nyambung. Saya ulangi lagi. Saya mau make sure betul-betul nyambung. Amin. Mujizat tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Kalau Bapak Ibu sudah sembuh, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati keluargamu, anak cucumu sudah diberkati, mujizat tidak boleh berhenti hanya pada kita. Karena mujizat yang sesungguhnya adalah waktu engkau dan seisi rumah tanggamu jadi garam, jadi terang, jadi teladan, jadi kesaksian. Dengan demikian nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupanmu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, Daud tidak terbiasa kalah Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya, ya ini namanya season kehidupan kan. Ada suka, ada duka. Ada tawa, ada tangisan. Ada siang, ada malam, betul nggak? Ada tanggal gajian, ada tanggal
Oh iya betul tadi. Ada tanggal muda, ada tanggal tua. Begitulah kehidupan. Betul nggak? Yang ibu-ibu senyum-senyum aja. Ada waktunya Tuhan izinkan Daud menang, tapi pada fase ini, sekali lagi ya, Tuhan bukannya jahat kepada Daud. Tuhan izinkan Daud mengalami kekalahan yang sebelumnya tidak pernah Daud alami. Tidak pernah dia kalah sebelumnya. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Untuk mempersiapkan Daud. Lebih lagi jadi berkat. Katakan amin. Lebih lagi menjadi alat yang hebat di tangan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, ini proses dari Tuhan nih. Coba kita baca ayat 1. Kita baca lagi ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Nah ini dia nih. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ceritanya waktu Israel lagi ada di Ziklag, tiba-tiba unpredictable, tanpa bisa diprediksi sebelumnya, itu Amalek, tentara Amalek menyerbu. Jadi bukan cuman tahu bulat yang dadakan. Ini Amalek menyerbu Israel yang lagi ada di Ziklag waktu itu dadakan juga. Tidak terprediksi. Nah, karena posisinya Israel tidak siap. Namanya juga serangan dadakan, betul nggak? Nggak siap. Diserang oleh Amalek. Dan Alkitab bilang Ziklag dikalahkan, bukan cuma dikalahkan, dibakar habis. Dibakar habis. Rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Jadi bukan cuma rumah, bukan cuma properti yang dibakar habis. Coba lihat ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Maksudnya ditawan oleh Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke Ziklag maksudnya. Tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Daud tidak pernah kalah sebelumnya. Tapi pada bagian ini, Tuhan izinkan Daud masuk di dalam proses yang lebih lagi. Daud kalah, istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan. Istri tentaranya ditawan, istri tentara-tentaranya ditawan, anak-anak tentara-tentaranya ditawan. Istri rakyat-rakyatnya ditawan, anak-anak rakyat-rakyatnya ditawan semua. Yang pernah kehilangan anak tahu rasanya begitu sesak di hati. Betul nggak? Ini Daud kehilangan anak, Pak, Bu. Kehilangan harta itu tidak seberapa, betul nggak? Kalau cuman kehilangan harta ya. Ini kehilangan anak. Anaknya ditawan oleh musuh. Istrinya ditawan oleh musuh. Itu menyedihkan sekali. Tidak mudah. Daud itu tidak pernah kalah sebelumnya. Begitu kalah, kehilangan semuanya. Semua dibakar habis. Istrinya ditawan, anaknya ditawan. Apa cukup sampai di situ? Kita kalau jadi Raja Daud ya, mungkin kita udah ngomong sama Tuhan. Cukup sudah Tuhan, prosesnya terlalu berat. Tapi sorga menjawab, mungkin malaikat lah begitu ya. Enak aja, belum. Kalau kita kan maunya yang simpel-simpel aja, betul nggak? Tuhan sudah cukup, rumah udah dibakar, istri diambil, anak-anak diambil, sudah cukup Tuhan. Tapi Tuhan bilang, belum. Buktinya baca ayat 4. Inilah proses dari Tuhan, kadangkala membuat kita merelakan semuanya. Katakan amin. Berserah kepada Tuhan. Ayat 4. Lalu
Lalu, kira-kira dia menangis karena apa Bapak Saudara? Yang tadi ayat 1, 2, dan 3. Kenapa menangis? Semuanya dibakar, kehilangan istri, kehilangan anak. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini ada yang tidak biasa Bapak Ibu Saudara. Daud itu laki-laki, betul nggak? Bukan laki-laki sembarangan. Daud itu petarung, betul nggak? Daud itu bukan laki-laki cengeng Bapak Ibu. Ini raja. Ini petarung. Daud itu pejuang. Dia tidak terbiasa menangis. Tapi waktu Tuhan ambil semuanya, Tuhan proses hidup Daud. Apa yang tidak pernah terpikirkan, bahkan tidak pernah timbul di hati, tidak pernah didengar oleh Daud, tidak pernah dilihat oleh Daud, Tuhan nyatakan. Seorang laki-laki petarung yang hebat, yang tidak terbiasa menangis. Begitu diproses Tuhan, pecah semuanya. Dia nangis. Kami laki-laki ini agak pantang menangis, Ibu. Laki-laki itu cuma menangis di 2 tempat, betul nggak? Di gereja, sama di mana Pak? Sama di mana? Di ruang doa. Betul nggak? Waktu lagi menyembah Tuhan bersama-sama di gereja, Tuhan jamah kita, nangis. Atau lagi sendiri, mungkin lagi saat teduh, bersama istri, anak-anak, Tuhan jamah, nangis. Tapi kalau di pekerjaan, lagi banyak tekanan, lagi banyak target, anak buah lagi ngeselin, hadapi rekan bisnis yang ngeselin, nangis nggak? Enggak, kami bagi pria itu pantang menangis. Betul nggak Bapak-Bapak? Pekerjaan begitu berat, membutuhkan mental baja. Nangis? Tidak. Pantang bagi kami nangis. Daud pun seperti itu, betul nggak? Daud tuh petarung. Tapi pada bagian ini, coba, Daud menangis. Bahkan Alkitab bilang, sampai Daud tidak kuat lagi menangis. Saya kasih gambaran sederhana. Dia nangis karena Tuhan ambil semuanya. Kehilangan semuanya. Semua yang sangat berharga, sangat berarti, Tuhan ambil. Dia nangis. Sampai tidak kuat lagi nangis. Jadi masih mau nangis, saking beratnya pergumulan, tapi air mata sudah tidak ada lagi yang menetes. Kering. Ada yang pernah diproses Tuhan begitu? Nangis nih. Air mata menetes. Masih mau nangis, tapi nggak ada lagi yang netes. Pernah begitu? Coba lihat kanan kiri, bilang begini, dari wajahmu sih enggak kayaknya, enggak pernah. Sukacita terus kayaknya. Berkat melimpah ya. Tapi kadang-kala kita ada di fase itu, betul nggak? Sampai nangis, Tuhan tolong Tuhan. Air mata sudah kering, Tuhan sudah tolong? Belum. Mirip kan dengan kisah hidupnya Daud? Tuhan, dokter sudah bilang tidak mungkin sembuh. Padahal saya rajin pelayanan. Tuhan ambil semuanya. Kadangkala di dalam fase itu ada juga teman ngeselin, betul nggak? Bukannya menguatkan, malah menyalah-nyalahkan. Udah sakit nih, udah terbaring sakit. Dokter bilang susah sembuh. Dengar dokter bilang susah sembuh aja kita udah tersiksa, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ini datang lagi teman pelayanan, kita dikotbahin lagi. Makanya mau baca tuh Matius pasal 28. Baca juga Mazmur. Iya baca sih baca. Tapi nggak usah menghakimi dong. Nggak, kalau di sini nggak begitu kayaknya. Betul nggak? Kalau di sini menguatkan. Amin. Jangan malah menghakimi. Waduh, dia udah susah, kita hakimi lagi. Kasihan itu.
Bapak Ibu Saudara, Daud itu Tuhan sudah ambil semuanya, plus ternyata prosesnya belum berhenti di situ. Coba kita baca ayat 6. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi semua sudah terbakar, istri ditawan, anak-anak ditawan, sedih, nangis, masih mau nangis tapi sudah nggak ada air mata mengalir, menetes. Apa sudah cukup sampai di situ proses dari Tuhan untuk Daud? Belum. Belum. Jadi Bapak Ibu yang suka dikit-dikit kecewa sama Tuhan, baru diproses sedikit pindah gereja, baru ditegur Tuhan sedikit, sudah nggak mau lagi pelayanan. Coba lihat lagi kanan kiri, bilang begini, jangan begitu kita ya. Baru ditegur Tuhan sedikit kecewa. Daud dibentuk Tuhan. Mungkin Daud sudah bilang begini, cukup Tuhan, cukup sudah. Tuhan sudah ambil semuanya. Ternyata belum sampai di situ, belum selesai. Masih berlanjut proses Tuhan. Dahsyat sekali. Begini nih kalau Tuhan sedang mempersiapkan seseorang yang akan dipakai untuk level yang lebih lagi. Katakan amin. Tuhan persiapkan, Tuhan tidak main-main. Sampai murni. Sampai murni. Begitulah Tuhan persiapkan Daud. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Maju salah, mundur salah. Kanan salah, kiri salah. Itu terjepit. Kenapa terjepit? Tadi sudah kehilangan semua. Istri ditawan, anak ditawan, rumah dibakar. Terjepitnya di mana? Itu tuh. Daud sangat terjepit karena apa? Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud sudah kehilangan istrinya, kehilangan anaknya. Rakyatnya mau lempari dia dengan batu. Karena rakyatnya ini juga sedih. Kehilangan istri, kehilangan anak-anak mereka. Saudara bayangkan ya. Daud mau dilempari, mau ditimpukin batu oleh rakyatnya, itu bicara apa? Daud sudah kehilangan kepercayaan. Raja kalau kehilangan kepercayaan selesai semuanya, betul nggak? Presiden kalau kehilangan kepercayaan rakyatnya selesai semuanya, betul nggak? Daud itu sudah kehilangan kepercayaan rakyatnya, makanya rakyatnya mau timpukin dia dengan batu. Itu menyedihkan sekali, Pak. Kehilangan rumah, tidak ada apa-apanya. Kehilangan kepercayaan dari rakyat. Ini raja loh. Kehilangan respect dari rakyat. Itu kehilangan semuanya, Pak. Sampai di situ. Sampai di level itu Tuhan bentuk Daud. Jadi yang suka protes-protes sama Tuhan, belajar dari Daud. Daud tidak protes sama Tuhan. Dia belajar berserah. Katakan berserah. Lagi berserah. Waktu Tuhan ambil semuanya. Waktu Daud kehilangan semuanya. Justru responnya Daud menentukan kemenangan. Ini di highlight ya. Respon kita terhadap masalah menentukan kemenangan kita. Katakan amin. Masalahmu besar, tapi ingat. Imani, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Pergumulanmu hebat, tapi Tuhan kita lebih hebat dari setiap pergumulan kita. Itu respon, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak tergantung dengan kondisi. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak tergantung dengan situasi, katakan amin. Tapi tergantung dengan respon hati. Kalau respon hati kita belajar mengucap syukur, belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan, itu yang Alkitab bilang, Tuhan akan berperang ganti kita. Karena kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Nah, responnya Daud waktu dibentuk oleh Tuhan. Waktu Tuhan ambil semuanya, bahkan kepercayaan dari rakyatnya, Tuhan ambil. Responnya Daud. Baca ayat 6 bagian akhir. Bagian akhir dari ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dia kehilangan semuanya. Mau ditimpukin batu oleh rakyatnya. Saya suka bilang, ini ilustrasi sederhana ya. Daud itu ada di posisi sudah jatuh ketimpa tangga. Apa sudah cukup? Belum. Di atas ada yang makan duren. Dia enak-enakan di atas. Durennya dimakan, kulit durennya dilempar ke bawah. Kena sama kita. Nah, ilustrasi sederhananya begitu tuh. Daud jatuh, ketimpa tangga. Ketiban kulit duren. Tahu nggak Bu, itu bahasa Jermannya apa? Amsyong. Tahu nggak bahasa Kuwaitnya apa? Bahasa Kuwait. Apes. Kehilangan semuanya. Udah kehilangan semuanya, mau ditimpuk batu. Tapi Daud, ayat 6 bilang, dia menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Katakan amin. Pak, Ibu, hari ini firman Tuhan bicara kepada kita. Kau mungkin kehilangan semuanya. Tapi masih ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Taruh kepercayaanmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan amin. Waktu Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan, lihat, Tuhan ada menyertai Daud. Coba kita baca ayat 8. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Coba ya, pelajari nih. Beginilah kehidupan orang yang berserah kepada Tuhan. Waktu sedang diproses Tuhan, masalah sedang datang, pergumulan menerpa, badai hidup sedang menerpa tanpa henti. Orang yang berserah kepada Tuhan, responnya seperti Daud. Ayat 6 tadi, dia percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah titik cukup sampai di situ? Tidak. Yang kedua, ayat 8 bilang, Daud bertanya kepada Tuhan. Coba tanya kepada diri kita sendiri. Kita masih bertanya kepada Tuhan gak? Atau nanyanya sudah ke yang lain? Anak muda sekarang, nanyanya ke Mbah Google. Bukan cuma Mbah Google, sekarang lebih canggih Bapak Ibu Saudara. Anak muda sekarang nanyanya ke AI. Chat GPT. Nggak ada yang salah dengan Chat GPT, saya juga pakai Bapak Ibu Saudara. Chat GPT lebih canggih dari Google, Tante. Betul nggak yang muda-muda ini? Mau tanya apa aja ke AI, dia jawab. Dan benar, betul nggak? Tapi saya mau beritahu, secanggih-canggihnya AI, sehebat-hebatnya AI, Tuhan kita lebih hebat dari AI. Yang tepuk tangan cuma satu. Jangan-jangan yang lain mulai ragu nih. Masa sih? Itu benar itu berarti. Sudah gak mau bertanya sama Tuhan. Saya ulangi ya. Sehebat-hebatnya AI, Tuhan kita lebih hebat dari AI. Mau bukti? Orang Gunung Sahari kan suka dengan bukti, betul gak? Enggak, bukan cuma orang Gunung Sahari sih. Saya orang Cengkareng juga suka bukti. Betul gak? Orang Indonesia kan suka bukti. Saya kasih bukti ya. Tuhan kita lebih hebat dari AI. Bapak Ibu sakit nih, divonis dokter,
3 hari lagi nih paling lama. Tanya AI, emang AI bisa tolong? Coba jujur dulu, Bu. Suami lagi terlilit hutang nih. Perusahaan diambang kehancuran. Tanya AI, AI bisa tolong? Tanya Tuhan, Tuhan bisa tolong? Tuhan bisa tolong? Kalau kemarin dia tolong, hari ini dia sanggup tolong. Besok Tuhan sanggup tolong kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tanya tentang keselamatan. Siapa yang bisa memberi keselamatan? AI bisa beri keselamatan? Tidak. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian kehidupan kekal. Jadi saya mau tanya lagi, kita make sure dulu ini. Siapa yang lebih hebat? AI atau Tuhan Yesus? AI atau Tuhan Yesus? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya tanya sama Tuhan. Ini yang masih muda-muda ya, jangan tanya sama AI, siapa jodohku? Hah? Siapa jodohku? Ya, AI bisa cuma jawab, mungkin jodohmu adalah Fatimah. Dia bilang mungkin. Tanya sama Tuhan, katakan amin. Tuhan, kok yang senior-senior bilang amin sih? Apa doa buat anaknya ya? Ya betul nggak? Ya terima dengan sukacita yang sudah ada, amin? Amin? Iya. Tanya jodoh sama Tuhan. Tuhan siapkan yang terbaik. Betul? Tapi jangan cuma tidur-tiduran di rumah. Berdoa dan bekerja. Amin? Iyalah, bangun relasi. Daud bertanya kepada Tuhan. Ayat 8 bilang, waktu Tuhan ambil semuanya, dia percaya kepada Tuhan, lalu dia tanya Tuhan, Tuhan, aku harus ngapain? Nah di sini nih, waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, percayalah, kita tanya kepada manusia, kadangkala manusia pura-pura budak. Waktu kita lagi banyak harta, banyak duit, kita belum nanya aja dia udah jawab, betul nggak? Belum nanya, dia udah bersuara. Ada yang namanya SKSD kan, so kenal, so dekat, karena lagi banyak duit. Bukan saudara, tapi disaudara-saudarain. Oh, kita saudara Pak. Mungkin mau bilang begini, enggak kan saya orang Jakarta, Bapak orang Surabaya. Enggak, kita saudara dalam Kristus. Wih, cakep. Karena lagi banyak duit. Begitu tidak ada duit, ciao. Hilang semuanya. Saya butuh kamu, saya mau curhat. Nggak bisa, saya lagi sibuk. Dia udah dengar nih, dia pura-pura budak. Coba lihat kanan kiri bilang begini, jangan begitu kita ya. Jangan. Sudah tidak ada yang mau dengar Daud, Pak. Coba ya, Daud kalau nanya kepada rakyatnya, kira-kira rakyatnya mau dengar nggak? Sudah tidak mau, rakyatnya sudah panas hati kok. Sudah kecewa sama Daud, makanya mau timpukin Daud dengan batu. Sudah tidak ada lagi tempat untuk sharing. Tidak ada lagi yang mau dengarin Daud. Daud memandang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar, katakan amin. Waktu orang lain tidak lagi mau mendengar, tanya kepada Tuhan. Dia selalu ada. Dia mendengar rintihan hati kita. Katakan amin. Dia tidak cuma mendengar, dia jawab. Coba baca ayat 8 tadi. Daud tanya, Tuhan aku harus ngapain? Haruskah aku kejar Amalek? Tuhan tidak diam loh. Tuhan jawab. Ia berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Daud. Kejar. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.
tanya Tuhan. Amin. Tuhan akan tunjukkan jalan kepadamu. Pergumulan sebesar apapun. Mungkin Bapak Ibu bergumul mengenai anak. Tanya sama Tuhan. Tuhan terlebih tahu yang terbaik untuk anakmu. Katakan amin. Tuhan bilang kejar. Nah, ini yang paling terakhir. Ini yang penting sekali. Kalau Tuhan sudah berfirman, belajar taat kepada firman. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, belajar taat kepada perintah Tuhan. Katakan amin. Nggak usah peduli sama omongan tetangga. Amin. Tuhan bilang, kamu sanggup sembuh, kamu pasti sembuh, kamu bisa sembuh, kamu bisa pulih. Firman bilang begitu. Tapi kalau dengar bisikan tetangga apa? Beda. Tunggu itu, hitung 2 hari lagi lu. Lah, dengar begitu kan ngap kita ya. Jangankan 2 hari, sehari juga lewat. Ini kayaknya puas banget wajahnya ini. Kayaknya pernah jadi korban tetangga ini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Balaslah kejahatan dengan oh, puji Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan gitu. Jadi hari ini bro, pemulihan pertobatan terjadi. Belajar melepaskan hak, katakan amin. Iya. Kalau kita mengampuni, pemulihan terjadi, betul nggak? Coba lihat itu. Suami sama istri berantem gitu ya. Ya kalau udah senior-senior kayak bapak ibu sih udah malas berantem, betul nggak? Dia baru nafas aja udah tahu apa maksudnya, betul nggak bapak ibu? Kalau senior begini, papi mami saya begitu. Mami saya bilang begini, papi baru nafas aja mami udah tahu. Saya pikir bercanda, bro. Benar ternyata. Benar. Papi saya baru hela nafas. Udah tahu maksudnya. Tapi kalau yang muda-muda tuh, coba. Apalagi yang usia pernikahannya masih muda. Saya usia pernikahan baru 8 tahun. Pun tetap diproses. Apalagi yang baru 1-2 tahun. Selamat datang di dalam proses Tuhan. Yang laki ngotot nih. Mami harus begini. Apa maminya diam? Kagak. Wanita makhluk terkuat di bumi. Bapak pikir dia nyerah? Kagak. Bapak-bapak suaranya kencang begitu. Bapak pikir dia langsung begini. Kayak kucing kedinginan. Suara dia lebih kencang. Nggak ada gunanya adu otot, betul nggak? Mending gandengan tangan, sepakat datang bertelut di hadapan Tuhan. Katakan amin. Berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan, kami lagi menghadapi pergumulan berat. Apa yang harus kami lakukan? Tolonglah kami. Kami harus bagaimana? Tuhan pasti tuntun, katakan amin. Tuhan suruh Daud melangkah. Kejar. Ini yang terakhir. Masalahnya, kadangkala firman Tuhan itu, kalau kita cerna dengan keterbatasan otak kita, kan otak kita sangat terbatas, betul nggak? Makanya jangan suka merasa pintar. Tuhan kita lebih hebat. Kan ada yang sok pintar kan? Nggak usah lihat kanan kiri. Dia udah bertobat. Kadangkala kan kita sok pintar. Tuhan sudah berfirman nih. Kita bilang begini, rasa-rasanya itu enggak cocok buat saya Tuhan. Firman yang itu kasih aja buat David tuh, yang well tadi. Kadang-kadang kita sok pintar. Sok ngatur-ngatur Tuhan lagi, ya ampun. Belajar taat, belajar berserah, katakan amin. Tuhan suruh Daud melangkah. Daud bilang, siap komandan. Dia melangkah. Dia kejar tuh Amalek. Kan Tuhan bilang tadi, kejar Amalek, betul nggak? Engkau pasti bisa mengalahkan Amalek. Dia kejar. Waktu dia kejar Amalek, ternyata kenyataan yang dia temui tidak seperti yang dia pikirkan.
Belajar mengucap syukur sekecil apapun jawaban doa dari Tuhan. Mulai nggak nyambung lagi. Mungkin butuh nasi campur ini tante. Karena sudah jam, ya agak siang kan? Bensin yang tadi sudah mulai habis. Saya ulangi lagi. Belajar mengucap syukur. Sekecil apapun jawaban doa dari Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kan Tuhan yang suruh nih. Daud taat, sudah benar kan? Tuhan bilang kejar. Daud taat, Daud kejar. Waktu dia kejar, masalahnya belum berhenti sampai di situ. Bapak Ibu, di tanah perjanjian itu, secara geografis tidak seindah Gunung Sahari. Di Gunung Sahari masih ada rumah tinggi, ada pohon-pohon, betul nggak? Kita masih bisa lihat rumput. Masih ada tukang bakmi, tukang bubur ada nggak? Di tanah perjanjian, apalagi di zamannya Daud, itu secara geografis gurun. Yang pernah ke Israel, kalau masuk ke Israel dari Mesir, itu kan harus naik bis paling cepat 8 jam, paling cepat biasanya 10 jam, naik bis. Dari Mesir untuk sampai ke perbatasan Mesir dengan Israel. 10 jam kita naik bus yang pernah ke Israel. Karena kan kita tidak bisa langsung masuk ke Tel Aviv, tidak bisa. Indonesia dengan Israel tidak punya hubungan bilateral, betul nggak? Nggak boleh langsung terbang ke Tel Aviv, nggak bisa. Jadi pilihannya masuk ke Mesir dulu atau ke Jordan dulu, Jordania. Baru naik bis. Itu 10 jam naik bis, Bapak Ibu Saudara. Kan ada lagu tuh. Tapi lagu ini tidak berlaku di sana. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nggak laku lagu itu di sono. Lihat kiri kanan, nggak ada pohon cemara. Lagu itu hanya berlaku di Indonesia. Di puncak Bapak Ibu Saudara. Kiri kanan kulihat saja banyak padang pasir. Itu 10 jam kita naik bis Bapak Ibu Saudara. Dari Mesir sampai ke perbatasan Mesir dan Israel. Betul Pak Bu, sepanjang jalan sejauh mata memandang. Itu hanya padang gurun. Apalagi kalau siang ya. Itu padang gurun kayak lautan luas tidak ada ujungnya. Yang kita cuma lihat tuh padang pasir saking panasnya ya. Apa tuh, Fata Morgana. Dia gerak-gerak sendiri. Saking luasnya itu padang gurun. Saudara bayangkan, begitulah Daud waktu itu. Tuhan bilang kejar. Dia kejar dong. Padang gurun. Tadi si Amalek belok kemana ya? Nah ini. Kan tidak ada maps waktu itu, betul nggak Pak? Kalau zaman sekarang tinggal buka maps aja. Makanya suami-suami jangan bohong sama istri. Itu istri sudah install apa itu? Untuk pelacak itu, bro. Bapak Ibu lari kemana dia bisa lacak, betul nggak? Zaman itu Daud nggak bisa lacak. Belum ada satelit, belum ada maps. Belum ada alat pelacak yang mengandalkan internet dan satelit. Nggak ada. Padang gurun luas begitu, udah kayak lautan. Kalau waktu dia kejar, dia taat sama perintah Tuhan kejar, dia kejar. Hilang jejak nih. Kemana itu Amalek? Kalau Amaleknya belok ke kanan, si Daud belok ke kiri, sampai ayam tumbuh gigi Pak. Nggak bakalan ketemu. Buktikan sendiri yang pernah ke sana. Itu padang pasirnya luas sekali. Daud belajar mengucap syukur. Terakhir ya, coba kita baca ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum.
air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Dan ini yang paling ngeselin Bapak Saudara. Dia kan ngaku saya ini budaknya Amalek. Padahal Daud kan lagi ngejar Amalek, betul nggak? Ini ketemu nih sama budaknya Amalek nih. Ayat 14, si budak itu ngomong begini, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Kalau Bapak Ibu jadi Daud waktu itu, langsung Pak. Ini dia nih yang bikin saya nangis sampai air mata udah nggak ada lagi menetes nih. Betul nggak? Kesempatan nih. Sikat. Itu kalau orang Cengkareng. Daud beda. Tuhan pertemukan dengan budak. Ini budak ngeselin lagi. Daud komplain. Tuhan suruh, kejar Daud, kejar. Engkau pasti bisa mengalahkan Amalek. Kan itu janji Tuhan, betul nggak? Makanya Daud taat, dia kejar nih. Waktu dia kejar, hilang jejak. Kemana itu Amalek? Tuhan pertemukan, Tuhan jawab doanya Daud. Tuhan pertemukan dengan budak. Budaknya ngeselin lagi. Daud, dengar tuh dari mulutnya budak ini. Kami habis mengalahkan Ziklag. Ziklag kami bakar habis. Mungkin dia nggak tahu ini nih. Ini rajanya nih yang udah dibakar habis nih. Rumah-rumahnya. Tidak sampai di situ. Alkitab bilang itu budak sudah hampir mati. Karena 3 hari 3 malam. Selain sakit-sakitan. Tidak dikasih makan. Ditinggal begitu saja. Zaman dulu begitu Pak. Budak tidak ada harganya. Daripada nyusahin di jalan, ditinggal gitu aja, nggak dikasih bekal. Maaf ini, sederhananya begini, mau mati-mati aja. Ditinggal gitu aja. Pak, Bu, Daud dipertemukan oleh Tuhan dengan budak yang model begitu. Sudah 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Sakit-sakitan, hampir mati. Ngeselin lagi, betul nggak? Apa Daud protes sama Tuhan? Tidak. Coba Bapak Ibu jadi Daud. Tuhan suruh kejar, dia kejar. Jawaban doanya budak. Kan Daud bisa bilang begini, Tuhan gak usah budak lah, tentaraku juga lebih pintar dari dia, betul gak? Mana yang pintar, tentara Daud atau budak? Tentaranya Daud tuh hebat. Dilatih berperang. Bisa baca situasi. Tapi Daud tidak protes. Dia belajar mengucap syukur. Sekecil apapun jawaban doa dari Tuhan. Katakan amin. Daud bilang sama tentaranya, kasih dia minum, kasih dia makan. Rawat dia. Begitu sudah sembuh, ini budak sudah sembuh. Ternyata Tuhan pakai budak ini untuk tolong Raja Daud. Ayat 15. Sudah paling terakhir. Kadang-kala pendeta begitu ya, dia bilang terakhir padahal belum. Nah kalau ini betul-betul paling terakhir. Untuk membuktikan paling terakhir, boleh David dan tim tadi naik ke depan bantu saya untuk nyanyi ya. Ini paling terakhir, ayat 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam.
Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat diselamatkan, dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Firman Tuhan bicara sederhana bagi kita. Waktu Tuhan sedang proses kita, yang Tuhan mau, jangan banyak protes. Katakan amin. Dua saja yang Tuhan mau. Percaya kepada Tuhan, jangan berhenti untuk bertanya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah jawab doa kita, belajar mengucap syukur. Sekecil apapun jawaban doa dari Tuhan. Tuhan pakai budak tadi yang sudah lemah, hampir mati, sakit-sakitan. Saya bilang tadi, plus ngeselin lagi. Tapi Daud mengucap syukur. Ternyata Tuhan pakai budak itu untuk tunjukkan arah kemana Amalek pergi. Budak itu menjadi pengganti GPS, pengganti Waze, pengganti satelit. Belum ada satelit waktu itu. Budak itu tunjukkan. Tuh si Amalek lari ke sono. Daud kejar, ketemu. Amalek dikalahkan, semua harta yang sudah dijara direbut kembali. Istri Daud dilepaskan, anak-anak Daud dilepaskan. Alkitab bilang tidak ada yang hilang sekecil apapun. Tuhan akan ganti duka dengan sukacita. Katakan amin. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ada satu lagu lama, pertolonganmu begitu ajaib. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyi dengan iman, dengan percaya hanya kepada Tuhan. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hatimu. Pandang Tuhan dengan percaya, katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, haleluya, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Haleluya, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu. Oh, haleluya, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya, haleluya. Kini mataku tertuju kepada-Mu Tuhan. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu
akan kasih-Mu, Tuhan, Engkau mendengar seruan hati kami. Engkau mendengar setiap jeritan hati umat-Mu. Engkau mendengar setiap permohonan doa umat-Mu. Tolonglah yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, berilah kekuatan yang baru. Yang hatinya sedang terluka, jamah, balut dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, baharui ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, terima pemulihan, terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang menghadapi pergumulan di dalam keluargamu, sepertinya tidak ada lagi jalan terbuka. Siang hari ini, pandanglah hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, tolonglah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepada-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup buka jalan. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami belajar percaya. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu. Terima kasih untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk kekuatan yang baru. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Tidak ada satupun di antara umat-Mu yang menjadi goyah. Mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biar firman Tuhan jadi rema bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan.